Yes, I'll still bless you in the middle of the storm, in the middle of my trial. I'll still bless you in the middle of the road when I don't know where to go. I'll still bless you in the middle of my storm, in the middle of my trial. I'll still bless you when I'm in the middle of the road and I don't know which way to go. I'll still bless you. I'll still bless you. I'll still bless you. Oh, I've got a reason to bless you, yeah. I've got a reason to bless you. I've got a reason to bless your name. You've been faithful. You've been faithful. You've been so good to me. You've been so good. Come on, just lift up your praise. Just lift up your worship to Him. You've been so good. You've been so good. Let this house, this body be filled with your praise. Be filled with your praise. We bless you today. I'll still bless you. I'll still bless you. I'll still bless you. I'll still bless you.
pujian ku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mari sama-sama nyanyikan haleluya. Duduk di tahta, haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba,
berkuasa selamanya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Sekali lagi, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya saudara hari ini? Pasti luar biasa, amin. Amin. Kita percaya ketika kita datang menyembah dan memuliakan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Amin, saudaraku. Amin. Biarlah kita setiap kali kita datang untuk memuji Tuhan, kita mau berkata, Tuhanku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara berikan hati kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Ajar kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Cemerlang bagai yang masuk
lebih-lebih lagi ya Tuhan, seperti Engkau juga sudah menyenangkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memuliakan Engkau, kami akan memuji Engkau, biarlah roh sukacita-Mu melimpah-limpah setiap kehidupan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Biar segala yang bernapas memuji-muji-Mu Tuhan. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan kata sama-sama. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Mari yuk kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Kita mau berkata selalu setia sampai akhir. Haleluya. Setialah setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus setia sampai akhir. Apakah alasanmu untuk kasih setianya? Setialah
saudara, dengan Allah kita lakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau puji Dia. Hey. Allah lakukan yang besar, dengan Allah Ku hancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja, Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah. Lakukan yang besar, dengan Allah Ku hancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja, Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah. Lakukan yang besar, dengan Allah Ku hancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya, kita percaya bersama dengan Tuhan. Kita lakukan perkara besar dan ajaib. Silakan duduk, saudaraku. Tidak ada yang kita ingini di dunia ini, saudara, selain Tuhan. Karena dunia ini tidak bisa menjanjikan. Hanya Yesus Tuhan yang layak untuk kita sembah. Dan ada kepastian di dalam Dia, saudara. Tidak ada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah
dapat kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pujian dan sembah hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kau yang pimpin kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan biarlah seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, mereka mengalami Engkau secara pribadi, dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hambanya, Saudari Anita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa ibadah. Biarlah Tuhan sendiri yang melawat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus doakan generasi sekarang, anak-anak yang masih harus sekolah online, supaya mereka itu dilindungi Tuhan dan sadar dalam bermain di dunia maya. Saya diceritain banyak anak, beberapa diceritain sama orang tua gitu ya. Ada beberapa anak-anak yang dulunya seneng baca, seneng buat prakarya. Kenapa? Saya kalau habis ngajar, biasanya saya kasih sesi mereka untuk mau ngobrol boleh, mau cerita boleh. Dan ada satu anak yang selalu dia buat pameran untuk saya. Dia buat prakarya, dia kasih lihat peralatan-peralatan tulisnya yang banyak gitu ya. Jadi setiap minggu dia kasih pameran. Tapi belakangan kok enggak ya? Saya juga nggak nanya sih. Terus orang tuanya cerita, iya jadi tidak suka baca, jadi meninggalkan baca dan kreativitasnya dia. Kenapa? Gadgetnya sekarang udah di tangan, gitu ya. Setiap saat, kenapa harus di tangan? Karena tugas mereka jalan terus, jadi kan mereka harus pegang. Nah itu akhirnya nggak semua orang tua bisa kontrol anaknya untuk main gadget, dan mereka beralih kesukaannya lebih enak main game online gitu ya. Terus orang tuanya juga bilang saya serba salah ya. Sekarang kan anak-anak tidak ketemu teman, main di luar juga enggak, main sama orang juga enggak boleh. Nah jadi ya dikasih izin untuk main game online supaya bisa ketemu teman-teman. Tapi ternyata banyak pelecehan di game online. Jadi makanya kita harus mendoakan supaya jangan sampai anak-anak ini rusak, kebablas, terjerumus dan orang tuanya nggak tahu. Ya ini tanggung jawab kita juga untuk mendoakan semuanya. Ya, tema firman Tuhan hari ini adalah cara Tuhan. Kita akan buka Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, terima kasih Calvin. Jadi itulah jalan dan rancangan rencana Tuhan. Jauh mau dipaksa, kita mau paksa selami, nggak terselami. Mau dipikir-pikirin, nggak dapet juga. Sampai nanti suatu saat kita akan mengerti. Saat ini kan masa pandemi, Bapak Ibu Saudara, setiap kita harus terima, harus adaptasi dengan kondisi yang ada. Tapi ingat, ada rencana dan rancangan Tuhan di balik semua ini. Dan di balik kejadian ini, asal kita tetap minta pimpinan Tuhan dan tetap di jalan Tuhan, pasti Tuhan tidak biarkan kita terpuruk. Tidak biarkan kita di jalan buntu terus. Kalau misalnya lewati masa sulit, nggak enak? Iya. Karena hampir semua orang kena dampak dari pandemi ini. Tapi sebagai anak Tuhan, pasti ada yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita di masa pandemi ini. 3 minggu lalu, waktu pembagian THR untuk keamanan dan kebersihan lingkungan, gereja juga memberikan telur. Nah, saya pesen telurnya ke petugas kebersihan di kantor saya,
yang sudah diberhentikan. Waktu itu karena pandemi, dia terpaksa diberhentikan karena kantor harus tutup. Nah, kan dia punya istri dan anak. Jadi dia sempat stres berat waktu harus hadepin itu. Dia bilang, kerja sama kakak aja deh, kak ya. Kerja sama saya kerja apa ya? Gitu ya. Saya bilang nggak ada usaha. Ya udah nanti pokoknya kalau kakak punya usaha kasih tahu saya kerja. Terus tiap kali dia cerita kan saya cuma bisa bilang ke dia, doa sama Tuhan, Tuhan yang punya jalan, Tuhan yang bisa bekerja. Nah, suatu saat dia bilang bahwa dia jualan telur, jalanin aja deh kak, apa yang sekarang bisa gitu ya. Soalnya ya harus menjalani jalan hidupnya. Nah, kemarin pas pembagian THR itu ketemu, luar biasa. Jadi saya menyaksikan bahwa dia sudah cukup berhasil apa yang dia kerjakan. Mungkin kalau nggak kejadian dia diberhentikan, dia nggak pernah tahu ternyata dia tuh jago jualan gitu ya. Dia berhasil jadi juragan telur sekarang. Dia juga bilang, iya kak, nggak pernah nyangka ya jadi gini. Ya terus saya juga bilang, ya itulah jalan Tuhan. Jadi karena dia waktu di kantor juga kalau ada apa suka cerita. Ya saya selagi ada kesempatan ceritakan tentang Tuhan. Sederhana aja tentang Yesus hidup itu ya. Kalau ada apa-apa berdoa ke Tuhan. Nah itu puji Tuhan, biar dia menyadari bahwa semua karena pertolongan Tuhan. Saat ini kita masih harus ibadah di rumah. Ini karena kondisi gitu ya, karena harus jaga, pertimbangannya banyak. Jadi kita masih harus di rumah. Bukan karena enak juga ya, lama-lama di rumah aja terus jadi males. Wah itu mah enggak banget. Ya semua kita pasti rindu untuk bisa ibadah bersama. Bapak Ibu Saudara, kalau dengar anak-anak pas jam doa bersama di Minggu sore, atau pas ibadah anak mereka ditugaskan untuk berdoa, doa mereka hampir semuanya sama. Biar coronanya hilang ya Tuhan, supaya kami bisa ibadah di gereja lagi. Nah, anak-anak aja rindu banget gitu. Pasti setiap doa saya dengar, salah satu mereka pasti ada yang doa seperti itu. Nah, jadi kalau sampai nanti coronanya hilang, terus kita ibadah di gereja masih ada yang males, itu bisa dikatakan keterlaluan. Ya, kalau saat ini harus jalani ibadah di rumah, ya sudah, mari kita rindukan lawatan Tuhan di setiap ibadah kita bersama. Pasti Tuhan menjawab kalau kita rindu untuk lawatannya. Saya melihat nggak semua hal jelek gitu ya. Memang kalau kita yang kerja online capek gitu, ya capek memang dengan online. Anaknya nggak bisa dipegang, nggak bisa, kalau dia tidur atau dia entah di mana diteriakin juga sulit gitu ya. Tapi tidak semuanya jelek. Dengan ada ibadah online ini ternyata bisa menjangkau jiwa. Kita nggak pernah tahu jalan Tuhan, nggak terselami semuanya. Tapi ya puji Tuhan, ada jiwa-jiwa juga yang terjangkau. Dulu kalau kita jam doa harus ke gereja. Saat ini bisa di mana saja mau ikut hadir di jam doa. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat untuk sama-sama berdoa 2 minggu sekali di jam 4 sore sesuai dengan yang diumumkan. Banyak hal baru yang Tuhan berikan di masa-masa ini yang tadinya nggak bisa sama sekali, tapi dengan kondisi yang kepepet ini ternyata dibisakan, semua dikeluarkan. Yang nggak, ya itulah keajaiban Tuhan.
Tuhan kasih tahu. Contohnya Justin dengan kondisi seperti ini mau les gitar susah, karena kan kita memang harus jaga. Terus gimana caranya? Ya udah, saya paksa Justin untuk dengerin lagu, cari chordnya. Sulit pasti karena ilmu yang dia dapat belum sampai waktu les, tapi paksain aja. Jadi setiap Justin tugas ya harus begitu, cari chord. Nanti saya bilang kalau nggak bisa tanya Caleb, nanti di akhir saya pasti periksa. Nah, luar biasa. Jadi dengan keadaan ini dipaksa dan akhirnya bisa tetap melayani. Puji Tuhan. Banyak hal lain yang saya lihat Tuhan tambahkan, tapi nanti ceritanya di retret saja kalau Tuhan kehendaki. Ya, hidup kita ini berganti-ganti musim. Nah, dulu ada pendeta kira-kira tahun 2008-2007. Dia ngajak kita untuk buat dream book. Isinya apa? Ya, impian kita, visi, doa-doa, buku impian gitu ya, buku visi. Dan saya ikutin waktu itu. Ya itulah saya bilang, hidup ini berganti-ganti. Dulu saya kerjain, saya kalau nggak salah 6 tahun saya tulis. Dan selanjutnya sampai sekarang nggak dibuka itu buku. Sudah ganti musimnya. Nah, waktu itu tahun 2008 saya mulai tulis. Terus saya tempel. Jadi saya tulis misalnya nih, oh enggak, yang ini benar, saya tulis mau ke Disneyland, itu saya tulis, saya tempelin tuh Disneyland, gambar-gambar Mickey Mouse, semua saya tempel-tempelin. Sampai sekarang nggak terlaksana. Kenapa? Pasti Tuhan begini, nggak penting gitu ya. Ya terserah Tuhan. Itu yang saya lakukan. Dengan berjalannya waktu, penggenapnya Tuhan. Jadi tergantung Tuhan mau kasih atau enggak. Terus saya juga makin kesini makin enggan gitu ya. Ya, terus saya gambar-gambarin, saya tempel-tempelin gambar, foto-foto gitu. Terus saya salah satu juga ada tulisan saya tentang saya mau jadi OTA untuk anak desa, orang tua asuh. Jadi bisa biayain sekolah anak desa karena rindu pendidikan di desa itu juga maju. Jadi itu tulisan saya. Dan gak lama setelah itu Pesat datang ke gereja presentasi. Dan saya tuh srek tuh ya. Dan sampai sekarang puji Tuhan masih bisa berjalan untuk ikut andil jadi OTA anak desa. Nah itu satu. Terus ada lagi banyak karena 6 tahun saya tulis. Satu lagi, saya di rumah ada keyboard. Waktu itu papi berhenti kerja, dapat pesangon, saya dibeliin keyboard. Jadi anugerah yang saya tunggu-tunggu dari saya kecil, dari saya kelas 3 SD. Sebelumnya saya udah kepengen punya keyboard dan terlaksana pas saya SMA kelas 2 kalau nggak salah. Nah itu luar biasa. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau keyboard peruntukannya, keyboard saya kan untuk pelayanan di gereja. Nah, saya ternyata di buku itu tempel gambar piano. Saya kan udah lupa juga. Saya tempel gambar piano. Kenapa saya tempel? Karena itu bagi saya mustahil untuk mempunyai piano. Ya udah, keyboard itu kan gak sepanjang piano. Jadi saya kalau ada PR atau ngajar gak bisa pakai keyboard, gak muat. Nah, saya tulis aja. Jadi saya tempel-tempel aja yang saya impikan. Dan ternyata gitu ya, di masa pandemi ini ya itulah, tidak semuanya jelek. Nggak nyangka karena kantornya tutup dan saya tetap harus
belajar dan ngajar, pianonya dipindah ke rumah. Jadilah terlaksana juga apa yang ditempel di Dreamwork itu. Saya percaya itu semua karena Tuhan, karya Tuhan yang gak terselami. Tapi itulah luar biasanya Tuhan. Terus saya juga ada tulis tentang bagi workshop musik untuk gereja lain, dan Tuhan ternyata jawab juga. Jadi berapa saat sebelum pandemi ini ada gereja yang belajar musik, beberapa musik dengan beberapa guru di sini. Nah, itu Tuhan kasih jawaban gitu ya. Terus waktu kemarin wawancara gembala sidang misi Paskah, ada satu gembala nanya, Anita bisa minta tolong nggak gitu ya, ngajarin anaknya satu-satunya pemain keyboard di gereja tapi sangat minim. Nah, saya kalau gitu ngetes dulu rekaman, pas direkam, wah iya ternyata sangat belum bisa, tapi cuma dia yang main. Jadi tolong Anita ajarin anak saya, bimbing. Nah, karena masa pandemi yang pasti saya nggak mau ngajar ketemu, jadi saya ngajar online ke dia. Si bapak bilang gini, Anita mohon maaf ya, nggak bisa kasih PK besar. Selesai jawab, Pak ini pelayanan, jadi saya ngajar gratis, tapi harus serius. Itu saya bersedia. Kenapa? Saya kasih tahu juga dia, sampai sekarang saya masih dapat beasiswa untuk belajar piano. Kenapa? Itu karena anugerah Tuhan. Dan ternyata pas saya lihat di Dreambook, ada, saya tulis beasiswa musik, dan Tuhan kasih, sampai sekarang saya masih menikmati anugerah Tuhan untuk bisa beasiswa di piano. Nah, kasih persepuluhan tentunya, karena saya dapat belajar gratis. Kalau suruh bayar aslinya saya keberatan, karena mahal banget. Nah, ya sudah, puji Tuhan, bisa bayar persepuluhannya. Jadi itu semua cara Tuhan yang gak pernah kita duga. Di tengah situasi yang gak enak, Tuhan tetap bekerja. Ya, saya akan tutup dengan kisah nyata. Kita buka dulu di Ayub 33 ayat 14 sampai 15. Ayub 33 ayat 14 sampai 15. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Ya, terima kasih Kelvin. Jadi benar ya Bapak Ibu, di perikopnya ditulis Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Jadi Tuhan itu ya karena luar biasa, ngajar kita juga beda-beda, setiap kita masing-masing. Jadi dengan berbagai cara dia bisa bicara dengan kita. Nah, kisah nyatanya begini. Minggu lalu saya mimpi, tidur mimpi. Terus percakapannya dalam bahasa Inggris. Nah, padahal bahasa Inggris itu bukan bahasa saya. Bahasa saya sehari-hari adalah Betawi. Jadi agak aneh percakapan di mimpi itu. Keluar kata yang sangat jelas waktu di mimpi. Nah, saya kan juga bertanya, siapa? Tapi ujungnya tahu ini ternyata Tuhan gitu ya. Waktu bangun, saya lanjutin. Karena seperti kejadian nyata mimpi itu. Jadi waktu bangun saya lanjutin, saya bilang begini, siapa tuh yang dimaksud rampok persepuluhan? Saya ngasih persepuluhan. Kalau ngasih dilebih-lebihin karena takut ada yang kelupaan. Kan dari kecil diajarkan ngasih persepuluhan dari apapun.
kue, dikasih kue orang, dikasih barang, ditraktir, kasih persepuluhan. Jadi itu dijalanin sampai saat ini. Dah, itu hari itu selesai, saya tetap nggak ngeh, tapi ingat terus. Besoknya berlanjut, saya tanya lagi, siapa sih? Emang saya? Gitu. Ternyata benar saya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kenapa kejadiannya luar biasa ya? Minggu sebelumnya saya dikasih asinan mangga sama Bu Lela. Timi sama Iin kasih asem-asem, itu makanan kebangsaan. Terus ternyata saya udah ingat-ingat itu, ingat-ingat, lupanya seminggu nggak kasih persepuluhan. Padahal bukan nggak mau kasih persepuluhan, lupa. Tapi puji Tuhan, luar biasa banget Tuhan bisa ingetin lewat mimpi dan jelas gitu ya. Yang uniknya adalah dalam bahasa Inggris yang bukan bahasa saya. Nah, jadi cara Tuhan menegur kita, mengingatkan, membuat kita lebih baik, itu kita percaya bahwa cara Tuhan yang terbaik, bukan cara kita, walaupun lewati hal yang gak enak. Jadi biarlah di saat-saat ini mungkin gak enak karena banyak pembatasan-pembatasan, tapi biarlah kita tidak melepaskan diri dari Tuhan, karena Tuhan punya cara untuk mendidik kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami masih bisa ibadah bersama. Kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun setiap hidup kami ke depannya, yang kami tidak tahu akan terjadi apa. Tapi biarlah Engkau beserta kami sehingga kami aman di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sertai umat-Mu, lindungi, jagai. Biarlah setiap kami tetap setia mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur dan kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Ibu Puji. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan pagi ini. Saya boleh sedikit kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus yang terus mengajari kami sekeluarga untuk selalu mengucap syukur dari hal-hal kecil. Jadi sebenarnya dari beberapa hari lalu saya itu pengen kesaksian ini di Komsel. Saya itu udah mau nulis apa mau voice note gitu, tapi kalau nulis tuh nggak pernah selesai. Udah jadi ini mau nulisnya apa sih? Saya sampai ngomong gitu ke anak-anak, ke suami saya, mau kesaksian begini, tapi kok mau di-share di Komsel Maranatha nggak jadi-jadi ya tulisannya, saya bilang gitu. Tadi siang tuh Cita WA bilang saya suruh kesaksian gitu. Saya cuman balesin emot senyum, terus saya bilang gini, Ci, nggak berani, kalau voice note aja boleh nggak? Kalau di depan kamera saya grogi, saya bilang Cita gitu. Jadi saya belajar, saya berani-beraniin ini di sini. Jadi caranya Tuhan itu luar biasa. Jadi Tuhan mau saya ini kesaksian bukan hanya di Komsel, bukan hanya lewat tulisan, tapi Tuhan mau saya bersaksi buat semuanya tentang kebaikan Tuhan Yesus. Seperti tadi kata Cita, diingetin Tuhan lewat mimpi. Kalau keluarga kami diajarin Tuhan buat terus belajar dari sebuah pohon. Seperti firman tadi, Allah berfirman dengan berbagai-bagai cara. Jadi kalau Cita diingetin Tuhan lewat mimpi, kalau kami dari sebuah pohon. Jadi ceritanya gini, di rumah kami ada pohon belimbing sayur. Buahnya selalu banyak dan gak pernah berhenti berbuah. Hampir tiap hari ada tetangga atau siapapun gitu yang lewat pada minta, ada yang minta buahnya, bunganya atau daunnya.
pernah ada banyak gitu yang bilang, Mbak ini kan buahnya banyak, terus bagus gitu, gede-gede, kenapa nggak dijual aja gitu, kata mereka. Saya bilang, enggak lah, biarin aja, siapa yang butuh silahkan ambil, saya bilang gitu. Dari situ kami belajar bahwa menjadi berkat tidak harus selalu dari materi, tapi dari hal-hal kecil yang kadang kita lihat sepele, justru Tuhan mau kita itu peka melihat caranya Tuhan, itu sangat luar biasa. Dari pohon belimbing itu aja kita bisa lihat, makin banyak dipetik, semakin banyak dia berbuah. Beberapa hari lalu tuh ada sore-sore ada kakek-kakek datang ke rumah. Kita nggak kenal itu siapa. Terus dia ketok-ketok pintu, suami saya keluar. Terus kakek itu bilang, Pak mau beli belimbing sayurnya boleh nggak? Dia udah bawa 2 kantong plastik gitu, ditunjukin ke kita. Nanti dia nunjukin uang juga, nanti saya bayar segini, dia bilang gitu. Terus suami saya bilang, nggak usah Kong, kalau Kong mau berapapun yang Kong butuh ambil aja, suami saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa, ambil, nggak usah bayar. Ah jangan, nggak enak, kata si kakek. Saya juga kan mau buat dijual lagi, dia bilang gitu. Terus kakek itu cerita banyak gitu yang diceritain. Terus dia bilang dia memang jualan sayur mayur gitu di rumah, dikumpulin gitu nanti dibawa ke pasar karena dia kan udah nggak kerja. Terus dia bilang gini, saya ini nggak kerja Pak, jadi saya tuh gimana caranya biar bisa dapat uang, makanya saya keliling cari apa aja yang bisa dijual gitu. Soalnya kalau nggak ngapa-ngapain, saya nganggur, istri saya suka marah, dia bilang gitu. Dari sini Tuhan mau keluarga saya belajar bahwa sesuatu yang terlihat kecil bagi kita ternyata sangat berarti buat orang lain. Jadi teruslah mengucap syukur atas semua yang kita punya saat ini. Kadang saya juga punya pikiran gini, nanti kalau suatu saat saya punya ini, saya pengen ngasih si A misalnya, atau mau ngasih siapa gitu. Tapi justru Tuhan mau kita memberi dari apa yang kita punya sekarang, bukan malah kita memikir-mikirkan mau memberi sesuatu yang belum kita punya. Sebuah pohon aja bisa menolong dan menjadi berkat buat banyak orang, apalagi kita anak-anak Tuhan. Jangan pernah takut untuk memberi, karena setiap apa yang kita tabur, Tuhan sudah siapkan berkali-kali lipat berkatnya untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDM Anita Davina Rahmadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dalam segala hal. Persembahan hari ini diperuntukkan kas umum yang akan digunakan untuk operasional gereja. Dan persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 573 0062 569 atas nama DRS Harwanto. Sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau Saudara Jevita. Terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara telah berikan. Persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 287 3037 008 atas nama GBI Taman Aries atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan kepada tim keuangan gereja. Selanjutnya, minggu depan 6 Juni 2021, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan roti dan sirup anggur atau teh.
Jemaat juga diajak untuk berdoa puasa pada hari Sabtu 5 Juni 2021 dengan meniadakan makan pagi atau siang atau malam. Ibadah anak secara daring dilaksanakan setelah ibadah umum pada pukul 9.30 pagi dan orang tua juga dimohon untuk mengajak anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu. Untuk informasi Departemen Anak dapat diperoleh pada Diaken Francisca atau Saudari Maria. Sementara komunitas pemuda remaja diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saya. Ibadah doa secara daring akan diadakan pada hari ini, Minggu 30 Mei pukul 4 sore. Untuk dukungan doa dapat menghubungi Saudara Andri atau Saudari Maria. Informasi mengenai pemberian dana diakonia dapat menghubungi saya, Bapak Yanto Iskandar atau Saudari Sulastri. Dan terima kasih untuk setiap dukungan Bapak Ibu Saudara. Berikutnya akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan Saudara Ferry Susanto Bong dan Saudari Natalina Wijaya pada hari Sabtu 5 Juni 2021 pukul 9 pagi. Ibadah pemberkatan tidak dibuka untuk umum dan hanya terbatas untuk pelayan, mempelai, dan orang tua mempelai. Jemaat dimohon untuk tidak hadir di gereja. Bapak Ibu Saudara dapat menyimpan link berikut untuk mengikuti ibadah secara daring dan mohon dukungan doa dari seluruh jemaat. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita percaya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada saudara, kita harus tetap menjadi berkat. Amin saudara. Amin. Saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pagi ini. Kita menaikkan pujian ini. Penutup ibadah, saya undang kepada hambanya Bapak Eugene Irwan Rahmadi. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Roh Kudus, Roh pendamping, Roh kuasa, Roh sukacita. Terima kasih ya Bapa untuk hamba-Mu Anita Davina Rahmani, yang menyaksikan firman-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu ini Tuhan, menuntun dia Tuhan mencari Engkau. Dan sekarang Tuhan, Kau bukakan tingkap-tingkap langit dan Kau curahkan segala yang kami butuhkan